Dan untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Camat Cisarua, ada Pak Denny Humaydi di Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam. Pak Denny, kami turut prihatin dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Anda. Lalu dari 1.800 lebih warga yang terdampak akibat banjir bandang ini, apakah semuanya sudah diungsikan? Semua sudah diungsikan. Mm-mm. Dari langkah kita, begitu kejadian, kita evakuasi ke aula. Ada 2 aula yang akan kita gunakan. Tetapi kondisinya, karena kondisi pandemi, apalagi kondisi kita di PPKM, Mm-mm. sementara relawan masih banyak, tentunya kita agar koordinasi dengan pihak PTPN dan juga Agro, agar seluruh yang dievakuasi langsung di aula itu dipindah ke pondokan-pondokan. Alhamdulillah sudah kita ada 21 pondokan dan sudah terisi. Sehingga Baik. seluruhnya sudah pindah. Mm-mm. Berarti ada 21 pondokan-pondokan yang digunakan untuk mengungsi warga ya, sehingga tidak terjadi penumpukan pengungsi, begitu ya Pak ya? Siap, dan baru saja kita cek ke masing-masing lokasi, ke Mm-mm. tiap rumah dan seterusnya, termasuk mengecek kondisi kesehatan. Dan kami mendekatkan juga untuk kondisi kesehatan agar di sekitar itu ada aula, bukan di aula posko utama, tetapi di sekitar lokasi evakuasi, sehingga kalau ada yang sakit, ada keluhan, tinggal dekat. Dan kami sudah menempatkan petugas kesehatan. Kemudian dari warga yang mengungsi ini, apakah semuanya sudah diungsikan atau masih ada warga yang memilih untuk tetap berada di rumah mereka dan merasa aman begitu? eh Selama dalam posisi ataupun lokasi yang kurang aman, kita Mm-mm. sudah menghimbau agar mereka penduduk tidak jangan tinggal di situ. Kecuali yang jauh ya, dalam kondisi aman masih ada. Ya, tetapi jauh sekali dan kami tidak merekomendasikan mereka tinggal di sana. Baik, jadi memang diharapkan untuk merasa di lokasi yang tidak aman agar mengungsi begitu. Kemudian kebutuhan logistik di pondokan-pondokan ini semuanya sudah tercukupi atau ada kekurangan yang dirasa penting begitu untuk segera dipenuhi? Kondisinya tinggal penataan saja, karena alhamdulillah bantuan sampai detik ini terus mengalir dan dapur umum sudah kita siapkan. Bahkan juga karena ini berdekatan dengan kampung, di samping kami menyiapkan dapur umum, ada juga yang mengirim dari pihak keluarga. Jadi untuk masalah pangan ataupun makan bagi pengungsi dirasa cukup. Alhamdulillah ya, ini Pak Denny distribusi bantuan juga telah lancar. Kemudian Pak Denny, kalau kita lihat ini kan banjir bandang ini juga mengakibatkan kerusakan yang cukup parah terhadap permukiman warga. Nah, seperti apa? Bisa digambarkan kerusakannya seperti apa dan apa langkah yang sudah diambil oleh pemerintah setempat? Untuk kondisi rumah yang dipandang rusak berat itu kan hanya 3 ya. 3 dan itu berada di areal, karena ini rumah karyawan, rumah pegawai dari itu. Dan karena memang tadi rata-rata rumah kayu, Mhm. Jadi yang 3 ini juga artinya tidak sampai terbawa hanyut ya, artinya masih cukup berat tetapi juga bisa cepat diperbaiki. Kemudian kalau kita lihat beberapa video amatir yang kami dapatkan ini, banjir bandangnya ini kan cukup deras begitu, Ya. meluap terus itu membuat warga panik di sana. Kemudian adakah akses jalan begitu ataupun fasilitas umum yang juga terdampak akibat banjir bandang ini? Ya, ada beberapa kebun otomatis dan ada jembatan juga, ya, jembatan yang artinya tidak bisa dilalui. Dan kita lihat tadi aliran air semula mana dan yang baru itu mana, itu makin lebar memang. Dan banyak artinya kayu-kayu Mhm. yang mungkin dari hutan yang terbawa tergerus sehingga juga ini yang kita khawatirkan. Dan itu yang menyumbat. Sebab ini juga akan berakibat ke daerah hilirnya. Seperti tadi beberapa ada hotel saya lihat di video juga bahwa itu air dari sini kan ke Ciliwung. Di Mhm. antaranya tadi ada salah satu hotel eh, lumpur, kemudian juga bawaan dari banjir bandang ini kayak kayu menghambat jembatan, akhirnya banjir juga di pelataran parkir di salah satu hotel. Baik. Tapi saat ini sudah mereda.
Oke, kemudian nih di visual yang kami tayangkan saat ini adalah proses pembersihan yang dilakukan oleh tim gabungan begitu, ada TNI, Polri, kemudian ada dari Ya. BPBD juga. Proses pembersihan sendiri masih terus berlangsung dan rencana untuk besok pagi pembersihannya akan seperti apa? Ya, gitu kan masih ada di jalan-jalan tuh kayu-kayu ya. Betul. Tadi kita segala fasilitas sudah siap, dari damkar kita untuk pembersihan lumpur sudah siap, kemudian juga beko ataupun itu sudah kendaraan berat sudah siap, tetapi bahwa kami juga harus teliti diantara dengan tim BPBD untuk yang tim ahlinya apakah akan kita ambil langkah atau kita nunggu, khawatir kan sore masih ada hujan, masih walaupun gerimis khawatir ada susulan. Semoga besok kalau agak cerah ya sudah bisa dimulai. Oke, itu juga yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan antisipasi nih Pak. Karena kalau kita lihat nih BMKG juga memperkirakan puncak musim hujan masih akan terjadi. Lalu antisipasinya akan seperti apa Pak? Ya artinya bahwa kita untuk antisipasi untuk seluruh penduduk di samping yang kita tangani langsung, ada juga beberapa keluarga yang sudah mengungsi ke RW lain dari masih di desa ini. Nah otomatis data ini akan ada susulan-susulan. Jadi kalau tadi data yang disebut 1.828 itu data total warga di 2 RW 4 RT. Oke. Tetapi siapa yang terkena dampak, ini kami terus sedang mengasesmen. Seperti tadi kami masuk laporan bahwa di RW 1 masuk 61 kakak. Sehingga bagaimana pengaturan bantuannya. Sementara bahwa yang fokus ada di areal ini kan tadi sekitar 145. Oke baik, terima kasih Pak Denny Humaydi. Tetap jaga kondisi kesehatan ya Pak. Di tengah Ya, melakukan penanganan banjir ini, kondisi kesehatan Anda dan juga tim juga harus tetap terjaga begitu. Terima kasih atas informasinya terkait dengan bagaimana penanganan banjir bandang di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.